pengembangan konseptual IPA pada pembelajaran ekosistem di SD. Jadi banyak nih pertanyaan tentang pengembangan konseptual IPA di SD. Di sini aku mengundang bintang tamu spesial kita hari ini, Kak Milka, Kak Timbo. Nah, Kak Milka di sini akan menjawab beberapa pertanyaan kita ataupun pertanyaan aku tentang bagaimana konseptual pembelajaran IPA materi ekosistem di SD. Nah, kita langsung mulai saja ya, Kak. Nah, pertama tuh menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak seorang guru memperkenalkan materi ekosistem pada pembelajaran IPA di SD? Nah, ada banyak cara menarik yang bisa dilakukan guru untuk memperkenalkan ekosistem pada pembelajaran di SD. Ada pun yang pertama yaitu pendekatan berbasis pengalaman, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kunjungan lapangan, mengajak murid-murid mengunjungi taman, kebun binatang, hutan, atau ekosistem lain di sekitar mereka. Biarkan mereka mengamati langsung berbagai komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, air, tanah, dan udara. Yang selanjutnya yaitu ada praktikum sederhana. Lakukan praktikum sederhana di kelas seperti menanam kacang hijau dalam botol dan membuat akuarium mini atau mengamati koloni semut. Kegiatan ini membantu murid memahami interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi ada 3 ya Kak caranya. Nah, selanjutnya nih Kak, masih banyak tuh pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya tuh tentang bagaimana sih pengenalan dan penggunaan kit IPA, keterampilan informasi, dan penerapan pertanyaan tingkat tinggi dalam materi ekosistem pada pembelajaran IPA di SD. Nah, kit IPA merupakan alat bantu pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami konsep IPA secara lebih mudah dan menyenangkan. Kit ini biasanya terdiri dari berbagai macam alat dan bahan yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan, simulasi, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Pembelajaran kit IPA, keterampilan informasi, dan pertanyaan tingkat tinggi dalam materi ekosistem di SD. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan kit IPA, keterampilan informasi, dan pertanyaan tingkat tinggi dalam materi ekosistem IPA di SD. Yang pertama yaitu membuat model ekosistem. Nah, di sini siswa dapat menggunakan kit IPA untuk membuat model ekosistem seperti hutan, sawah, dan laut. Hal ini dapat membantu mereka dalam memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua yaitu melakukan percobaan. Siswa dapat melakukan percobaan sederhana untuk mempelajari berbagai aspek ekosistem seperti fotosintesis, respirasi, atau interaksi antar rantai makanan. Nah, yang ketiga yaitu membaca teks informatif. Siswa dapat membaca teks informatif tentang ekosistem untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Itu saja Kak. Jadi tadi udah Kak Milka banyak nyebutin ya tentang bagaimana pengenalan dan penggunaan kit IPA, keterampilan informasi, dan penerapan pertanyaan tingkat tinggi. Oke, sekarang kita udah pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Nah, Kak Milka, apakah menurut Kak Milka pengelolaan kelas, pembelajaran efektif, penilaian autentik, pakem, dan metode ilmiah berkaitan dengan materi ekosistem pada pembelajaran IPA di SD? Baik, hubungan pengelolaan kelas, pembelajaran efektif, penilaian autentik, pakem, dan metode ilmiah dengan materi ekosistem di SD. Secara keseluruhan, pengelolaan kelas, pembelajaran efektif, penilaian autentik, pakem, dan metode ilmiah memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi ekosistem di SD.
Yang pertama yaitu ada pengelolaan kelas yang efektif. Dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan pengelolaan kelas yang efektif, guru dapat melibatkan semua siswa dalam pembelajaran ekosistem sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk memahami konsepnya. Yang kedua yaitu ada pembelajaran efektif. Nah, di sini pembelajaran efektif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi pembelajaran yang variatif. Pembelajaran ekosistem yang efektif menggunakan berbagai strategi seperti diskusi kelompok, eksperimen, simulasi, dan kunjungan lapangan. Hal ini membuat belajar lebih menarik dan membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua yaitu ada pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, membimbing siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi dan penyelidikan. Yang ketiga, selanjutnya itu ada penilaian autentik. Penilaian autentik terbagi menjadi dua. Ada yang pertama mengevaluasi pemahaman siswa. Penilaian autentik membantu guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang ekosistem secara mendalam, tidak hanya dari hafalan tetapi juga dari kemampuan mereka untuk menerapkan konsep dan menyelesaikan masalah terkait ekosistem. Selanjutnya yaitu ada contoh penilaian autentik, proyek penelitian tentang ekosistem lokal, presentasi tentang rantai makanan, demonstrasi proses fotosintesa, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Pakem dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap materi ekosistem dan membuat pembelajaran lebih berkesan. Yang terakhir yaitu ada metode ilmiah atau yang kelima, dapat memahami konsep ekosistem dengan menerapkan metode ilmiah. Siswa dapat lebih memahami konsep-konsep penting dalam ekosistem seperti interaksi antar makhluk hidup, rantai makanan, dan keseimbangan ekologis. Mungkin itu saja yang saya. Nah, jadi itu tadi sempat penjelasan Kak Milka tentang keterkaitan, dan ternyata keterkaitannya sangat erat antara pengelolaan kelas, pembelajaran efektif, penilaian autentik, pakem, dan metode ilmiah dengan materi ekosistem pada pembelajaran di SD. Nah, jadi itulah tadi rangkaian pertanyaan kita tentang pengembangan konseptual pembelajaran IPA materi ekosistem di SD. Sekian dari podcast kita berdua. Semoga video ini memberikan banyak manfaat pada Anda. Sekian dan sampai jumpa.